Biarlah firman-Mu boleh mengubah hidup kami, terutama ketika kami juga memperingati dan merayakan tahun baru Imlek. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, sehingga apapun kami lakukan di dalam ibadah ini, Engkau dimuliakan dan semua yang hadir diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tadi sudah ada ucapan fungsi pacar, artinya selamat mendapatkan harta yang banyak. Nah, sekarang saya akan mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Ya, semoga Tuhan memberkati dan Tuhan mencurahkan segala kebaikan. Ya, Sinchun Pailok, Sinchun Mohon. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini adalah tahun baru di dalam penanggalan Imlek. Minggu ini adalah minggu pertama, minggu ke-6 di dalam penanggalan Masehi. Nah, saudara sekalian, tentang sejarah Imlek, saya yakin jemaat sekalian sudah banyak tahu, karena bisa diambil, bisa dibaca di dalam YouTube, dan juga banyak khotbah yang tentang Imlek. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa-apa yang mereka lakukan di dalam Imlek secara sepintas, secara ringkas. Jemaat yang saya kasihi, hari raya Imlek selalu disebut orang Xinjia. Ya, saya nggak tahu Xinjia itu mungkin liburan baru kan atau bagaimana, karena saya tidak pernah melihat Xinjia itu di dalam tulisan Mandarin. Ya, Xin baru, Jia mungkin libur, ya, liburan baru atau gimana. Tapi itulah, ya, gelar daripada tahun baru Imlek itu selalu disebut Xinjia. Makanya sekarang saya singkat ya, pakai Xinjia. Nah, saudara sekalian, Xinjia ini adalah tahun baru di dalam penanggalan Imlek. Penanggalan Imlek adalah satu penanggalan yang dipegang oleh rakyat Tiongkok sejak purbakala. Jauh sebelum ada penanggalan Masehi, Imlek ini sudah ada. Imlek ini sudah ada. Saudara sekalian, kalau kita lihat di penanggalan bahwa tahun baru Imlek pada tahun ini adalah ke-2573. Berarti setengah abad sebelum Yesus lahir, penanggalan Imlek ini sudah ada. Nah, saudara sekalian, penanggalan Imlek ini dipegang oleh rakyat Tiongkok. Kenapa sampai sekarang mereka masih memegang teguh dan mereka merayakan Imlek begitu meriah? Padahal waktu proklamasi mereka pada tahun 49, itu rakyat Tiongkok, pemerintah Tiongkok sudah memegang penanggalan Masehi. Ya, mereka sekarang pakai penanggalan seperti penanggalan yang kita pakai. Ya, mereka tidak pakai penanggalan Imlek. Tetapi penanggalan Imlek secara rakyat masih memegang teguh. Kenapa, saudara sekalian? Karena Imlek ini sangat erat hubungannya dengan alam dan perubahan musim. Ya, contohnya, kalau hari raya biasa itu hanya berlaku 1-2 hari, tetapi Imlek berlaku 15 hari. Mulai dari bulan Sabit terus berjalan sampai tanggal 15 bulan Purnama. Makanya hari raya Imlek itu berlaku 15 hari. Kalau tanggal 1 kita perayaan Imleknya mulai, hari ini tanggal 6 masih dalam perayaan Imlek. Sampai tanggal 15 nanti yang disebut Cap Gome atau Yen Xiao Jie, itu adalah hari raya bulan purnama. Disitulah berakhirnya hari raya tahun baru Imlek. Nah, saudara sekalian, Imlek ini dihitung berdasarkan
bulan, peredaran bulan. Sedangkan kalender yang kita pegang, ya, almanak Masehi ini dihitung dari peredaran matahari. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya, setiap tanggal 1 bulan Sabit, air laut surut. Setiap tanggal 15, air laut pasang. Nah, inilah yang memudahkan kaum nelayan di dalam hal melaut dan menangkap ikan. Itu yang saya katakan, Imlek sangat berkaitan dengan alam dan perubahan musim. Jadi kapan mereka harus menanam, kapan mereka bisa menuai, kapan mereka harus kerjakan ladangnya, itu di penanggalan Imlek lebih tepat daripada penanggalan Masehi, lebih dapat diandalkan. Nah, saudara sekalian, kita sudah mengatakan bahwa Sintia ini adalah sebuah hari raya musim semi. Karena apa? Karena tanggal 1 bulan 1 itu dinyatakan berakhirnya musim salju, musim dingin, dan dimulainya musim semi. Saya pernah membaca sejarah Imlek di WA, di HP ya. Itu salah. Karena mereka mengatakan apa? Kalau tahun baru, malam tahun baru mereka kumpul itu, mereka merayakan panen musim semi. Tidak. Baru mulai musim semi, mereka baru mau bercocok tanam, baru sudah musim salju berhenti. Dari mana hasil panen? Kalau kita tanam beras, minimal 3-4 bulan baru menghasilkan beras. Kalau memang itu Imlek adalah hari raya untuk panen musim semi, berarti musim semi itu, musim salju itu 3 bulan yang lalu sudah habis, sudah mulai musim semi. Itu yang salah yang saya katakan di sini. Oleh sebab itu informasi di YouTube juga ada yang salah. Jadi kita harus mengambil banyak informasi dari sumber-sumber yang lain. Nah, saudara sekalian, pada awalnya tahun baru Imlek ini tidak disebut tahun baru Imlek, tidak disebut Sintia, disebut apa? Festival musim semi. Dan festival musim semi ini bahkan jauh sebelum Imlek ini ditentukan, yaitu 1121 tahun sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir 1121 tahun, festival musim semi ini sudah diadakan di Tiongkok. Waktu itu adalah kerajaan Zhou. Saudara sekalian, mereka mengadakan festival untuk menyambut datangnya musim semi, untuk menyambut, merayakan musim salju sudah lewat. Sekarang kita sudah bisa mulai bercocok tanam. Mereka adakan festival perayaan di situ 15 hari. Namun kenapa saat itu tidak ditentukan tanggal 1 bulan 1? Tanggal itu dibuat-buat oleh raja sendiri. Raja siapa yang duduk di takhta, dia tentukan sendiri, mau tanggal 1 ke, dia mau tanggal 3 ke. Mereka raja, masing-masing raja tidak mau contoh dengan raja yang lain untuk menyatakan bahwa mereka mempunyai suatu kekuasaan tersendiri, penentuan sendiri, karena raja Tiongkok itu disebut anak Tuhan. Tianzi, Tian langit, Zi anak langit, dia anak Tuhan. Jadi raja menyamakan dirinya sebagai anak Tuhan, makanya dia berhak menentukan tanggal-tanggal. Nah, baru pada saat kerajaan Han Wuti, yaitu setengah abad sebelum Masehi, Imlek ini, hari raya Imlek, baru diseragamkan oleh Han Wuti. Jangan pindah-pindah tanggal, tetapkan tanggal 1 bulan 1, hari raya Imlek. Nah, jadi saudara sekalian, ini sekilas tentang Imlek. Kita tahu setiap tahun perayaan Imlek di mana-mana, perayaan Imlek ini penuh suasana keagamaan. Ya, kalau kita lihat di TV, kita nonton di TV, ya itu dominan. Di wihara, ya, di kelenteng, di mana-mana mereka merayakan Imlek di sana.
Nah, saudara sekalian, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan itu adalah tradisi adat istiadat Tiongkok kuno. Karena pada saat itu, ya, agama Kristen belum masuk ke Tiongkok. Ya, mayoritas orang Tiongkok itu beragama Buddha, beragama Konghucu, ya. Mereka menyembah dan mereka mengadakan acara Imlek itu sesuai dengan agama mereka. Nah, saudara sekalian, sekarang kita melihat acara-acara apa yang mereka adakan. Setiap malam tahun baru kita perhatikan ada makan bersama di rumah tangga, ya, di rumah tangga orang tua. Sebagai ayah dan ibu, mereka adakan pesta di rumah tangga. Semua anak, cucu, menantu, mereka berusaha kumpul di rumah itu, makan bersama. Saudara sekalian, bahkan ada yang dari luar negeri pun pulang. Itu dulu, sekarang enggak. Sekarang banyak anak cucu juga enggak datang karena alasan ajarannya jauh. Apalagi sekarang ada COVID, alasannya tepat, ya. Nah, kalau dulu enggak, itu diharuskan. Semua anak cucu menantu dimanapun mereka berada, mereka harus pulang ke rumah malam tahun baru, mereka harus kumpul dan makan bersama. Dengan tujuan apa? Tujuan satu, mereka menghormati orang tuanya. Ya, jadi macam-macam ajar ada. Ada yang sujud, ada yang memeluk orang tuanya dengan macam-macam cara untuk menyatakan penghormatan mereka kepada orang tua yang melahirkan mereka. Mereka di situ memberikan angpau kepada orang tuanya. Nah, saudara sekalian, itu tujuan utamanya. Tujuan kedua adalah mereka memelihara hubungan persaudaraan tidak putus. Coba kita bayangkan sekarang, saya aja, ya, anak kenal, cucu kenal, ya, 12 cucu semua kenal. Tapi kemudian, ya, cucu dengan cucu sudah nggak tahu lagi, nggak kenal lagi, ketemu di pasar pun nggak tahu itu ada hubungan famili. Nah, jadi itu tujuan utamanya malam tahun baru mereka makan bersama. Nah, malam tahun baru mereka juga buat meja sembahyang. Ya, meja sembahyang itu diberikan sajenan. Apa sajenannya? Buah-buahan, kemudian ada hewan, beberapa macam daging hewan. Nah, bagi orang yang ekonominya biasa-biasa, menengah atau menengah ke bawah, mereka menyediakan 3 macam hewan. 3 macam hewan sembelihan untuk sajenan di meja sembahyang. Tapi orang kaya mereka menyediakan 5 macam hewan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka memberikan penghormatan kepada nenek moyang, kepada leluhur, kepada dewa-dewa sebagai satu penghormatan di malam tahun baru. Yang malam tahun baru juga mereka menyalakan, menghidupkan petasan, ya, menghidupkan petasan. Mereka pasang bunga api, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengusir siluman, mengusir roh-roh jahat, mengusir iblis. Karena ada sejarah yang malam tahun baru itu ada siluman yang mengganggu. Dan mereka hidupkan petasan. Itu ada sejarahnya. Nah, saudara sekalian, mereka juga gantung ini. Apa namanya? Lampion. Ya, lampion ini digantung. Setiap rumah di palang kiri kanan mereka berikan lilin, ya, ucapan-ucapan selamat, dan menggantungkan lampion ini bukan saja di rumah, tetapi kalau dulu di jalan-jalan, di dekat-dekat jembatan, di tempat-tempat yang gelap, mereka gantung ini semua untuk penerangan, untuk menghilangkan kegelapan. Itu tujuannya. Nah, saudara sekalian, keesokan harinya, hari tahun baru. Hari tahun baru mereka mengadakan kunjungan Painian. Painian ini ada aturan, ya. Mereka tidak boleh mengunjungi tetangga dulu, teman-teman dulu, tidak boleh. Ya, pertama-tama mereka harus kunjungi sanak famili. Ya,
sanak famili terlebih dahulu dikunjungi. Apa yang mereka bawa? Yang mengunjungi bawa angpau, ya, bawa angpau. Yang mengunjungi, ingat ya, ini asal mulanya. Yang mengunjungi bawa angpau. Begitu mereka datang ke rumah famili, mereka yang bagikan angpau kepada anak-anak. Nah, anak-anak cucu. Kalau sekarang terbalik kita ya, yang datang tuan rumah yang beri angpau. Kalau dulu enggak, yang datang bawa angpau. Itu berarti apa? Mereka membawa sukacita. Mereka datang ini memberikan berkat, membagikan berkat. Nah, jadi nanti tuan rumah kalau mengunjungi dia juga bawa angpau. Nah, kemudian setelah selesai sanak famili, mereka baru boleh main ke tetangga, ke teman-teman, ke masyarakat, ya. Itu apa yang mereka bawa? Mereka bawa jeruk sankis dulu tuh ya, jeruk 2 biji mereka bawa. Ya. Karena apa mereka bawa? Ya, ci ini di dalam bahasa Mandarin itu adalah ci li punya ci. Itu adalah namanya rezeki ya. Ci itu baik, li itu sun li, bahwa itu lancar, bahwa kalau digabungkan ya itu mereka bawa rezeki datang. Nah, kemudian nanti mereka pulang, tuan rumah juga memberikan 2 buah jeruk. Tapi bukan jeruk yang tadi dibawa ya, jeruk yang lain. Nah, adat ini masih dilakukan di Singapura. Karena apa? Karena EN mengatakan di situ, Pak, kalau di sini kuonian itu cuncie itu mereka datang bawa jeruk. Nanti mereka pulang kami kasih jeruk lagi. Oh, saya pikir berarti di Singapura masih lakukan itu. Nah, saudara sekalian, ini artinya adalah mereka saling mengunjungi untuk mempererat silaturahmi dan juga untuk membagikan berkat, mengucapkan syukur dan membagikan berkat. Nah, saudara sekalian, kita juga lihat ini ada fu ya. Nah, ada fu yang digantungkan lurus, fu ini artinya berkat, ya. Tapi ada fu yang digantung terbalik tulisannya. Ini ada sejarahnya, ada ceritanya. Nah, fu terbalik ini artinya fu tau. Fu tau itu artinya, ya kalau bahasa Mandarin, berkat itu tercurah. Ya, kalau kita menuangkan air itu tahu suri, ya. Berarti fu itu terbalik, berarti berkat itu tercurah. Tercurah pasti dari atas ke bawah. Makanya mereka balik. Nah, saudara sekalian, acara-acara Imlek kalau kita lihat, ya, banyak sekali. Ada lagi mereka adakan tarian barongsai. Nah, saya ingat ya waktu saya masih masa kecil, masih SD di Lahat, ya, papa saya selalu di rumah, di depan rumah itu di bubungan, di dekat bubungan itu digantung angpau. Ya, di sudut-sudut jadi tinggi itu ya, angpau itu digantung. Nah, kemudian sebentar lagi ada orang tari barongsai. Tari barongsai setiap rumah mereka kunjungi yang ada Imlek itu. Nah, barongsai itu harus berusaha naik mengambil angpau itu. Nah, kenapa tiap rumah dihadiri oleh barongsai? Adalah artinya barongsai itu hadir ke setiap rumah untuk mengusir kuasa kejahatan, ya, kuasa iblis. Ya, dengan suara gemuruh, dengan tarian ini naga dengan singa itu untuk mengusir segala kuasa siluman. Nah, saudara sekalian, kira-kira acara-acara yang demikian mereka adakan. Kalau kita lihat di TV, kenapa setiap wihara itu penuh? Orang datang sembahyang di situ. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka datang di sana untuk membayar nazar. Ya, tahun lalu mereka datang ke kelenteng, mereka bernazar. Kalau tahun ini saya diberkati, tahun depan saya akan bawa apa? Nah, mereka membayar nazar. Kemudian mereka juga membuat nazar yang baru, membuat janji yang baru dengan dewanya. Tahun ini, mohon berkat, mohon cucu, mohon anak, dan semuanya, ya, mereka boleh bernazar di situ. Nanti tahun depan mereka datang bayar nazar. Dan juga mereka mohon pengampunan.
Ya, mereka menyadari bahwa mereka berdosa, mereka banyak salah, mereka datang, mereka menyembah dewa-dewanya, menyembah nenek moyang dan leluhur untuk mohon pengampunan. Nah, saudara sekalian, dari semua kegiatan yang mereka lakukan di dalam perayaan Imlek, tujuannya hanya satu, yaitu mereka di dalam suasana yang sukacita. Mereka tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak lupa memberikan penghormatan kepada nenek moyang dan leluhur. Mereka tidak lupa memohon berkat kepada dewa-dewa, kepada nenek moyang dan leluhur, agar hidup mereka di tahun baru ini diberkati. Nah, saudara sekalian, kalau kita orang Kristen merayakan Sitya, kita mengadakan ibadah ucapan syukur seperti ini. Tujuan kita datang ucapan syukur adalah bersyukur bahwa sepanjang tahun yang lalu Tuhan sudah menjaga kita, memberkati kita, melindungi kita, memelihara kita. Dan tahun ini kita juga mohon berkat yang lebih besar lagi kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita ada rencana apa, kita ada cita-cita, harapan apa. Kita pada tahun baru Imlek ini kita datang memohon Tuhan supaya Tuhan mengampunkan. Tetapi saudara sekalian, satu hal selalu kita lalai, bahwa di dalam segala perayaan kita lupa. Kita datang, apa yang kita bawa untuk Tuhan yang memberkati kita. Saudara sekalian, oleh sebab itu hari ini saya memberi tema di dalam khotbah ini adalah mempersembahkan, mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita lupa bahwa tahun lalu Tuhan sudah berkati apa. Kita lupa bahwa tahun lalu kita sudah buat apa untuk Tuhan. Dan kita lupa membuat satu tekad, tahun ini saya mau buat apa untuk Tuhan. Kita tahunya cuma mengelurkan tangan kepada Tuhan, mohon berkat, mohon dilindungi, mohon diampuni. Nah, saudara sekalian, banyak orang bertanya begini, kenapa kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Bukankah Tuhan itu kaya? Nah, kita mengatakan langit bumi ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan itu memiliki semuanya. Apa yang Tuhan butuhkan dari kita? Kenapa kita harus, apakah Tuhan membutuhkan kita mempersembahkan sesuatu untuk Dia? Nah, bukankah Tuhan itu mementingkan hati kita, bukan persembahan kita? Yang Tuhan penting lihat hati kita, ya? Bersyukur atau tidak, bukan melihat apa yang kita bawa untuk Tuhan. Benar atau tidak, saudara sekalian? Betul sekali, betul sekali. Tetapi pertanyaannya, dengan apa kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan? Apakah cukup hanya dengan mulut, dengan ucapan, tanpa perbuatan? Oh, kita cukup Tuhan, aku bersyukur sepanjang tahun Kau berkati aku. Cukup, selesai. Rasanya ucapan syukur seperti ini bukan yang Tuhan mau. Nah, saudara sekalian, kita coba lihat di dalam di dalam Keluaran, ya, kita coba baca beberapa ayat. Di dalam Keluaran pasal 40, Keluaran pasal 40, kita baca beberapa ayat 1, kemudian kita melangkah ke ayat 17, kemudian kita langkah ke ayat 27, kemudian kita langkah ayat ke 29. Ya. Nah. Keluaran pasal 40 ayat ayat 1 dan 2. Coba kita baca bersama-sama, kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau
didirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Ingat ya, hari pertama, bulan pertama, tahun baru. Ya, Tuhan berikan perintah kepada Musa, suruh bangsa itu dirikan kemah suci untuk suatu kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan. Kita baca ayat ke-17. Kita mulai. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Berapa tahun mereka bangun? 1 tahun. 1 tahun kemah suci selesai dibangun. Ya, kita coba baca lagi ke ayat 27. Kita mulai baca. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibakar ukupan berarti mereka mulai mempersembahkan persembahan. Ayat ke-29 kita baca. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan kepada Musa. Jadi saudara sekalian, mempersembahkan korban pada tahun baru itu perintah Tuhan. Ingat, ini perjanjian lama. Mungkin orang akan berdalih, oh, itu perjanjian lama, nggak berlaku lagi di perjanjian baru. Coba kita lihat, ya. Kemudian kita lihat lagi satu ayat di dalam Keluaran pasal 35 ayat ke-21. Apa yang mereka kerjakan sesudah Musa memberikan perintah membangun kemah suci? Kita baca bersama-sama. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Nah, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan perintah kepada Bani Israel yang pada saat itu masih ada di padang gurun. Mereka tidak punya rumah sembahyang yang mantap. Tuhan memberikan perintah kepada Musa, bikin kemah suci namanya. Dan siapa yang bikin? Nggak mungkin Tuhan yang bikin dari surga, walaupun Tuhan bisa. Tuhan memberikan tugas kepada umat Israel, bikin kemah suci. Untuk apa kemah suci? Untuk supaya mereka bisa bertemu di kemah suci. Bertemu di kemah suci berarti mereka juga bertemu dengan Tuhan, supaya mereka mempunyai koordinasi, mempunyai hubungan dengan Tuhan setiap saat. Nah, saudara sekalian, kedua, untuk apa kemah suci dibangun? Supaya ketika mereka mau mempersembahkan korban, mereka datang ke kemah suci mempersembahkan korban. Nah, ini perintah Tuhan, saudara sekalian. Kenapa Tuhan perintah seperti itu? Apakah Tuhan kekurangan? Tuhan mempunyai berkat, Tuhan mempunyai segalanya. Kenapa Tuhan tentukan bangsanya harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Saudara sekalian, Tuhan ingin mendidik umat Israel. Jangan menjadi umat yang hanya menadahkan tangan memohon berkat. Mereka sudah diberikan mana, mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, daripada perbudakan. Mereka sudah dipimpin melewati Laut Merah di dalam mujizat Tuhan. Mereka diberi minum, mereka diberi makan daging dengan burung puyuh. Saudara sekalian, jemaat ini sudah menerima berkat Tuhan begitu banyak. Tuhan tidak ingin mereka menjadi jemaat yang hanya mengharapkan berkat, tetapi mereka mau dilatih untuk menjadi jemaat yang tahu bersyukur. Bersyukur bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan tindakan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah Tuhan menikmati persembahan itu? Tidak, saudara sekalian. Persembahan itu datang kepada Tuhan hanya asapnya saja naik ke atas. Tuhan suka dengan asap korban itu, tetapi
hasil dari persembahan itu dinikmati oleh bangsa itu sendiri. Apa yang mereka sembahkan itu untuk makanan orang-orang imam dan orang-orang Lewi yang dikhususkan melayani, supaya mereka ada makan. Ketika mereka mempunyai makan, mereka boleh melayani jemaat di segi kerohanian. Mereka yang menikmati. Nah, saudara sekalian, yang pertama, Allah mendidik jemaatnya supaya tahu bersyukur. Saudara sekalian, hari ini kita datang kepada Tuhan, berarti kita tahu bersyukur bahwa tahun ini tahun baru Imlek. Tuhan sudah lindungi kita sepanjang tahun yang lalu. Kita bersyukur. Tentu tidak cukup seperti itu. Apa yang harus kita kerjakan nanti? Ya, ada yang harus kita kerjakan. Nah, saudara sekalian, yang kedua, Tuhan mau mendidik umatnya, memberikan secara kemampuan mereka sendiri dan sukarela. Saudara sekalian, mereka disuruh memberikan sukarela. Di dalam Alkitab mengatakan, kita coba ya membaca di dalam Imamat. Imamat pasal 1 ayat 2. Coba kita lihat. Apakah Tuhan memaksa jemaat umatnya memberikan persembahan? Ya, ada nggak paksaan Tuhan? Kita baca ayat kedua. Kita baca bersama. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan kalau di antara kamu ada yang hendak memberikan persembahan. Ini paksa atau tidak? Enggak. Kalau ada yang nggak mau beri persembahan, Tuhan nggak maksa. Yang mau saja, yang mau. Apabila di antara kamu ada yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, bawalah persembahan itu kepada Tuhan. Ini Tuhan kita, tidak pernah memaksa kita. Ya, Dia mau kita sadar sendiri, punya kesadaran sendiri. Ketika kita mengucapkan syukur, kita bawakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, dan Tuhan menentukan nggak persembahannya? Ada 3 kategori Tuhan tentukan persembahan. Tuhan katakan kalau orang kaya, mereka boleh mempersembahkan lembu dan sapi, karena lembu sapi pasti lebih mahal. Ya. Orang yang ekonominya menengah, persembahkan kambing dan domba. Orang yang ekonominya lemah, mereka boleh persembahkan burung terkuku dan anak burung merpati. Nah, saudara sekalian, Tuhan itu begitu mengerti akan kemampuan daripada umatnya. Tuhan begitu fair, begitu memberikan kebebasan kepada kita untuk memberikan ucapan syukur kepadanya dengan satu tindakan. Ini yang Tuhan mau latih kepada jemaat. Lalu tema ini kita katakan mempersembahkan yang terbaik. Mungkin saudara akan bertanya, apa itu yang terbaik? Apa yang itu terbaik? Saudara sekalian, kalau yang terbaik itu adalah yang pilihan, yang khusus, yang spesial. Kalau saya menerima kado yang baik, tentu kado itu sesuai dengan apa yang saya mau. Ya, sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang saya rindukan. Tiba-tiba saya dapat, oh itu persembahan yang terbaik bagi saya. Ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, tentu kita mau tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan rindukan. Saudara sekalian, ada sepasang suami istri, ya. Istrinya ini kalau setiap kali memberi persembahan, dia mau pakai uang yang baru, nggak mau yang bekas. Ya, namanya uang baru nggak selalu ada di rumah, ya. Kadang-kadang untuk mendapatkan uang baru, dia harus berantrian berjam-jam di bank. Di mana bank ada uang baru,
dia antrian di situ, dia tahan antrian berjam-jam di situ. Suaminya ini melihat istrinya aneh ya, dia pikir istri saya ini berlebihan ya. Bukankah yang dipersembahkan itu kalau 20.000 uang yang bekas dengan 20.000 uang yang baru nilainya sama kan? Kenapa harus repot-repot berantri berjam-jam di situ? Ini pekerjaan yang berlebih-lebihan, ini pekerjaan yang sia-sia. Tetapi dari hari ke hari akhirnya dia mengerti bahwa istrinya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun sama 20.000, dia tidak mau berikan yang bekas, dia mau berikan yang baru kepada Tuhan. Nah saudara, saya ingat begini, kalau ini pernah saya alami ya. Biasanya kalau akhir tahun baru P3M itu ada acara menunggu tahun baru ya. Malam tahun baru, menunggu tahun baru sampai jam 12 malam. Ibadah nggak sampai jam 12 malam. Biasanya jam 8, jam 9 sudah selesai ibadah. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 kita adakan itu acara bebas, acara rekreasi, ada main-main di situ, ada tukar kado di situ. Nah, satu hari dapat kado, ya, karena tukar kado ya. Saya bayangkan begini. Kita mendapat 2 kado yang isinya sama, ya, sama persis isinya. Mungkin yang memberikan itu anak kembar ya, jadi ayunya beli apa dia beli apa, semua sama. Nah, kadonya sama, beda satunya dikemas dengan kertas kado yang bagus, ada pita, ada bunga di situ. Wah, satu kado dibalut dengan kertas koran yang lecek lagi, diburu-buru. Nah coba bayangkan, ada sukacita nggak orang yang menerima kado itu? Ya sukacita karena dapat kado. Tapi ada perbedaan nggak sukacitanya? Ada. Ketika dia menerima kado yang sama, walaupun sama, tapi itu dikemas begitu baik, dia merasakan dia dihormati. Tetapi ketika dia dapat kado yang hanya dibalut dengan kertas koran yang lecek, ya, kurang, dia merasa kurang dihormati. Nah saudara, seperti itulah persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mempersembahkan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Tentu apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berkenan. Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Oh Tuhan, ternyata Tuhan itu mau kita persembahkan diri kita kepadanya. Persembahkan diri kita kepadanya. Itu persembahan yang berkenan, yang memang Tuhan mau, yang Tuhan sangat senang. Saudara sekalian, kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Jadi hamba Tuhan semua. Iya, kalau mau jadi hamba Tuhan bagus. Ya. Apakah selain hamba Tuhan kita tidak dapat mempersembahkan yang terbaik? Tidak juga. Ya, tidak juga. Ya. Kita selalu melihat kalau gereja ada kebutuhan ini, ada orang mempersembahkan ini. Oh, itu yang terbaik. Karena mereka memang pelayanan Tuhan sedang butuh itu yang terbaik begitu. Nah, jadi ada saatnya Tuhan ingin harta kita untuk dipersembahkan karena gereja dan pelayanannya butuh. Apakah kita mau mempersembahkan yang terbaik? Kadang Tuhan mau tenaga kita semua dikeluarkan untuk pelayanan, untuk mengerjakan sesuatu. Itulah yang terbaik yang Tuhan mau. Apakah kita mau mempersembahkan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, ide kita? Saudara sekalian, ketika Yesus mau pisah dengan muridnya, dia diangkat. Apa yang dia pesan terakhir kepada muridnya? Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Itulah yang Tuhan rindukan, agar ketika dia pergi, anak-anaknya yang ditinggalkan di dunia
dunia ini, umatnya mengerjakan pelayanan, mencari jiwa, memuridkan orang lain. Inilah yang Tuhan rindukan. Saudara sekalian, berapa puluh tahun kita jadi jemaat? Adakah satu atau dua orang atau berapa orang yang sudah kita menangkan bagi Tuhan? Nah, di dalam momen Imlek ini kita ditantang ketika kita memulai segala kehidupan yang baru. Selain daripada kita mohon berkat kepada Tuhan, ada satu kerinduan Tuhan agar kita memenangkan jiwa bagi Tuhan juga. Jangan cuma cari harta. Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya pikir 57 tahun yang lalu jemaat ini sudah mulai mendirikan satu kemah suci di Pagatalan. Kenapa saya katakan kemah suci? Karena rumah ibadah pada saat itu masih pindah-pindah tempat. Pertama di gudang rotinya Pak Johan. Kemudian dipindah ke rumah Petrus Ali. Nah, saudara sekalian, jemaat ini telah memberi dirinya untuk membangun kemah suci. Berdirilah gereja Metodis di Pagatalan, tapi pindah-pindah tempat. Kemudian tempat yang lama terbakar dibelilah di tanah ini dan dibangunlah gereja, walaupun hanya pakai kayu, pakai papan. Tapi gereja ini mantap, ya, tidak lagi pindah-pindah. Saudara sekalian, ini semua karya jemaat memberikan persembahan. Sesudah itu kita beli tanah sebelah ini. Ini rumah panggung. Pada saat itu kita tidak mampu bangun, tapi Pak Simanung Kalim langsung buka ini TK di sana. Jadi anak-anak naik rumah panggung TK di sana. Saudara sekalian, ini karya daripada jemaat. Kita sudah memberikan yang terbaik. Kemudian kita beli tanah di belakang untuk bangun ruangan SMP. Tahun 97 kita permanenkan gereja ini. Saudara sekalian, tahun 94 kita bangun dulu ruangan kelas di sini, zamannya Marianago. Walaupun satu lantai kita bangun untuk kelas SD. Saudara sekalian, akhirnya jemaat ini memberikan hati. Kita rombak, kita bangun sekolah. Jadi hampir semua bangunan di gereja kita, termasuk pastor ini, sudah bangunan permanen. Saudara sekalian, jemaat ini sudah memberikan hati, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika saya siapkan khotbah ini, saya pikir apalagi dibutuhkan oleh gereja ini. Ada satu hal saya terpikir, perguruan kita. Perguruan kita yang sudah dibangun puluhan tahun, hampir 40 tahun ini, dari tahun ke tahun tidak pernah surplus. Perguruan ini ekonominya, uangnya selalu defisit, tapi puji Tuhan, jemaat gereja telah memberikan andil menutupi segala kerugian. Kenapa? Kenapa saudara sekalian? Karena ini misi Tuhan. Kita pernah membuat pos PI kita di Bengkulu. Jadi gereja Bengkulu itu berasal dari Pagaralan. Waktu itu Pak Simanung Kalim yang membuka pos itu. Tetapi kenapa Bengkulu akhirnya kita tidak urus? Karena jalan waktu itu putus, nggak bisa ke Bengkulu karena putus. Jadi Pak Johan dengan Pak Simanung Kalim menyerahkan gereja pos Bengkulu itu kepada Linggau untuk melayaninya. Nah, saudara sekalian, itu pakai dana. Jemaat ini sudah support. Saudara sekalian, kita juga buka pos PI, kita mengadopsi pos pelayanan di Wonorejo. Apa yang kita kerjakan? Kita sudah bangun gereja permanen di sana atas sumbangan dari jemaat ini, persembahkan kepada Tuhan. Kita sudah berbuat. Ini merupakan persembahan bagi Tuhan.
Sekalipun sekarang yang mengurusi jemaat Wonorejo ini sudah diserahkan kepada Wonoraya dan Tebing Tinggi. Nah, saudara sekalian, ini prestasi kita. Tetapi belakangan ini kami KPP rapat. Karena apa? Karena ada peraturan Menteri Pendidikan. Kalau sekolah yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan mendapatkan dana BOS. Persyaratannya adalah apa? SD, SMP harus memenuhi angka 60 murid, 60 murid. Saudara sekalian, murid kita 40-an. SMP hanya sekian. Jauh dari cukup. Saudara sekalian, ke depan sekolah ini pernah terbersih oleh saya sendiri, tutup sekolah ini. Ngapain kita urusi sekolah yang dari tahun ke tahun defisit tidak pernah menghasilkan? Ngapain kita capek-capek nutupin lubang yang tidak penuh-penuh? Tapi akhirnya saya berpikir, ini misi. Tidak ada misi yang tidak keluar dana. Saya contoh, saya pikirkan, kalaupun sekolah ini tutup, kita cari lagi anak asuh, kita buka lagi pos TI, apakah tidak butuh dana? Apakah kita tidak kirim hamba Tuhan ke sana? Apakah hamba Tuhan tidak tinggalkan gereja sekali-sekali untuk melayani pos TI? Apakah tidak perlu transport? Apakah tidak perlu disuplai pos TI yang baru? Hamba Tuhan yang ditempatkan di sana bagaimana? Saudara sekalian, semua misi harus mengeluarkan dana. Kita bersyukur jemaat bisa buka rumah makan murah. Kita bermisi. Sekarang misi kita yang kedua adalah perguruan. Apakah kita mau mempertahankan misi ini di hadapan Tuhan? Misi ini, perguruan ini di bawah naungan gereja, di bawah kemah suci, di bawah rumah ibadah ini. Bagian kita adalah perguruan ini. Saudara sekalian, bagaimana terjadi kalau bagian ini kita robohkan, kita tutup? Apa pertanggungjawaban kita kepada Tuhan? Tuhan akan berkata, kamu mampu membangun, kamu tidak mampu mempertahankan, kamu tidak mampu mengelola. Saya bayangkan ketika raja itu memberikan talenta kepada 3 hambanya, yang dapat 10 mendapatkan hasil yang 10, yang dapat 5 mendapatkan hasil 5, yang dapat 2 mendapatkan hasil yang 2, tetapi yang 1 dia pendamkan di bawah tanah. Saudara sekalian, kalau kita tutup perguruan ini tidak berbeda, kita adalah hamba Tuhan yang ketiga. Kita pendamkan talenta kita pendamkan harta kita di brankas kita, di kantong kita tidak peduli dengan rumah Tuhan. Bahkan kita tuduh Tuhan, Tuhan, aku tahu kau kejam. Kejamnya di mana? Kau tak mau tolong perguruan itu. Kalau kau mau tolong, masa dananya bisa kurang? Saudara sekalian, saya pikir ada ilustrasi. Satu ketika ada seorang jemaat, dia di majelis. Ketika dia lewat di sebuah tempat pembuangan sampah, dia lihat ada pemulung yang menggendong bayinya, sedang mengorek-orek sampah untuk cari makan untuk bayinya. Hatinya terenyuh. Dia berseru kepada Tuhan dalam hatinya. Dia bilang, Tuhan, apakah engkau buta, Tuhan? Apakah engkau tidak lihat? Begitu kejamkah sampai anak ini harus makan sampah? Tuhan jawab dalam hati, itulah gunanya aku tempatkan engkau di situ. Itulah sebabnya engkau melihat. Saudara sekalian, saya selalu yakin bila kita bersatu, kita akan kuat. Bila kita mau, kita pasti bisa. Prestasi sudah kita lakukan. Perguruan ini bukan tidak punya prestasi. Sudah berapa banyak murid yang ditamatkan dari perguruan ini. Mereka ada yang jadi pejabat, mereka ada yang jadi sarjana ini dan sarjana itu. Ada mereka dapat sarjana dari luar negeri. Saudara sekalian, sekolah ini adalah misi
kita taburkan firman Tuhan. Kapan tumbuhnya firman Tuhan itu? Kapan hasilnya firman Tuhan itu? Itu adalah urusan Tuhan. Kerja kita menabur, saudara sekalian. Saya selalu yakin, kalau berat kita sama tanggung, kita sama pikul, ringan kita sama jinjing, itu semua jadi ringan. Karena Yesus katakan, pikullah kuku, karena kuku ringan beban, karena kuku. Belajarlah kepadaku. Sebab kuku yang kupasang itu enak, beban pun ringan. Jadi saudara sekalian, inilah yang harus kita perhatikan. Gereja tidak ada kebutuhan yang lain yang mendesak pada saat ini. Saya sudah ceritakan gereja kita sudah hampir semua permanen. Alat-alat kita sudah hampir cukup. Semua fasilitas kita cukupkan. Tapi jangan kita lalaikan perguruan. Karena ini adalah misi kita. Kalau kita mau, kita bisa. Jadi di dalam suasana tahun baru ini, saya ajak kita semua untuk mulai daripada saat ini, tahun baru ini, kita beri perhatian kepada perguruan. Apa yang aku dapat kerjakan untuk perguruan ini? Kalau aku punya waktu, aku beri waktu. Kalau aku punya harta, aku beri hartaku. Kalau aku punya tenaga, aku beri tenagaku. Kalau aku bisa mengajar di sekolah ini, aku mengajar dengan sebaik mungkin, sedisiplin mungkin, memberikan teladan dan contoh supaya perguruan ini, berapapun yang Tuhan titipkan muridnya kepada kita, kita didik mereka, kita taburkan firman Tuhan untuk mereka. Inilah misi kita. Inilah yang kita hadapi. Mari saudara sekalian kembali kepada firman Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan apa yang terbaik? Sekarang pertanyaan itu sudah dapat kita jawab. Persembahan apa yang terbaik? Persembahan yang Tuhan berkenan. Persembahan yang Tuhan mau. Persembahan yang sangat dibutuhkan bagi gereja Tuhan dan bagi pelayanan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan apapun dari kita. Justru Tuhan tidak akan memberikan yang buruk kepada kita bila kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk firman. Kami mohon Tuhan, saat kami merayakan Sintia, memulai tahun yang baru di tahun baru Imlek ini, Tuhan berikan kami semangat.